bersih-bersih di Kampung Bajo, Molaraya. Pengobatan gratis untuk warga kampung suku Bajo. Keberhasilan pemberantasan illegal fishing menjadi contoh bagi negara lain. Pemerintah kembali gagalkan penyelundupan hewan yang dilindungi. Peluang usaha cold storage di Natuna. Penerimaan taruna baru di Sekolah Tinggi Perikanan. Halo pemirsa, senang sekali saya Rizky Ramdhani kembali hadir ke hadapan Anda untuk menyajikan informasi sepekan tentang kelautan dan perikanan. Dari Studio 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan, inilah KKP News Report selengkapnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti kembali mengunjungi masyarakat suku Bajo di kawasan Molaraya, Kabupaten Wakatobi. Menteri Susi datang kembali untuk membantu masyarakat nelayan menanggulangi masalah kebersihan dan kesehatan yang dijumpai pada kunjungan sebelumnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti kembali menyambangi masyarakat suku Bajo di 5 desa di kawasan Molaraya, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada Senin 3 April lalu. Kedatangan Menteri Susi dan rombongan tim KKP ke Kampung Bajo kali ini membawa misi kebersihan dan kesehatan. Tim KKP bersama warga suku Bajo dari 5 desa di kawasan Mola melakukan kerja bakti membersihkan sampah-sampah yang berserakan di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Dalam kerja bakti ini, dilakukan pembersihan saluran air yang tersumbat oleh tumpukan sampah. Menteri Susi pun menghimbau kepada warga agar tidak lagi membuang sampah ke laut. Sudah bersih, jangan buang sampah lagi ya Bu ya. Sampahnya kumpul dibakar. Biar nggak banyak orang sakit, anak-anak pada sakit kalau tempatnya kotor. Guna menanggulangi masalah kesehatan warga, KKP juga menyediakan posko pengobatan gratis di Poskesdes Mola Selatan dan Mola Utara. Saat berkeliling menyambangi perumahan warga, Menteri Susi banyak menemukan keluarga penderita penyakit gondok, balita penderita gizi buruk, serta beberapa balita dengan kondisi Down syndrome. Kepada mereka, Menteri Susi berpesan agar langsung berobat ke Poskesdes yang telah disediakan oleh tim KKP. Bawa anak-anak ke masjid. Sekarang sudah ada dokter di sana. Nah, anak-anak bawa sana, Pak, ya. Menurut Menteri Susi, sebagai salah satu destinasi pariwisata nasional, wilayah Wakatobi seharusnya bersih dan warga yang tinggal di sana juga sehat. Hal ini penting untuk menarik kedatangan wisatawan. Dari Wakatobi, tim KKP News melaporkan. Aktivitas pelayanan pengobatan gratis KKP di Pos Kesehatan Desa Kampung Nelayan Bajo, Wakatobi pada hari Selasa 4 April lalu ramai dikunjungi oleh antusias warga. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh warga untuk memeriksakan kesehatan mereka secara gratis. Di hari kedua kunjungan Menteri Susi ke kawasan Mola Bahari, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Sulawesi Tenggara, antusias warga yang berobat di Poskesdes Mola Utara dan Mola Selatan meningkat. Masyarakat datang dari 5 desa, yaitu Mola Bahari, Mola Utara, Mola Samaturu, Mola Selatan, dan Mola Nelayan Bakti. Kegiatan pengobatan gratis ini meliputi pengecekan kesehatan, pengobatan bagi yang sakit, pelayanan poligigi, dan pengecekan tumbuh kembang anak. Selain itu juga dilakukan pembagian obat, multivitamin, dan makanan bagi bayi dan anak. Anak-anak hingga dewasa dengan berbagai keluhan penyakit mengantri berobat di kedua Poskesdes yang telah disediakan oleh KKP, seperti Seniwati dan Rumina yang berobat di Poskesdes Mola Utara. Iya, sakit leher. Sakit leher, berobat nggak Bu tadi? Berobat tadi. Katanya pita suara agak mau putus. Katanya istirahat dulu. Baru kita kerja di kebersihan juga. Apa sih aku pergi aku? Oh, cuma yang dirasakan ini belakangnya ini. Ayo ke ulang dua aku. Ini dengan batu. Warga mengapresiasi kegiatan bersih-bersih dan pengobatan gratis yang difasilitasi oleh KKP. Mereka berharap Menteri Susi akan kembali berkunjung ke kampung mereka. Kita senang, kita sudah bangga sudah datang Bu Kementerian dikunjungi kita di desa ini. Dan dia lihat langsung apa ini sampah-sampah yang ada di bawah ini. Dengan pengobatan gratis, dengan bantuan nelayan.
warga merasa sangat terbantu dengan adanya pemeriksaan dan pengobatan gratis yang diberikan oleh KKP. Mereka berharap bisa mendapatkan bantuan pengobatan yang berkelanjutan. Dari Wakatobi, tim KKP News melaporkan. BKI PMKKP kembali menggagalkan penyeludupan hewan dilindungi dan melepasliarkan kepiting undersize serta kepiting bertelur. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta 1 kembali menggagalkan upaya penyelundupan hewan yang dilindungi dan ikan invasif pada Sabtu 8 April 2017. Sebanyak 150 ekor kura-kura moncong babi, 42 ekor kura-kura dada merah, 20 ekor bawal albino, dan 5 ekor ikan black snakehead berhasil diamankan. Rencananya hewan tersebut akan dikirim ke Pekanbaru. Sementara itu, Balai KIPM Kelas 2 Banjarmasin telah melakukan pelepas liaran 223 ekor kepiting betina bertelur dan 124 ekor kepiting undersize 200 gram di Batu Licin pada tanggal 10 April 2017. Kepiting tersebut merupakan hasil sitaan oleh petugas BKIPM Wilayah Kerja Batu Licin yang diduga akan dikirim melalui jalur darat ke daerah tujuan kota Balikpapan. Penerapan Permen KP nomor 56 tahun 2016 merupakan upaya KKP untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya perikanan, khususnya spesies lobster, kepiting, dan rajungan di Indonesia. Dari Jakarta, KKP News melaporkan. Keberhasilan Indonesia memoratorium kapal dalam pemberantasan illegal fishing mendapat perhatian khusus dari berbagai negara. Kebijakan ini bahkan ditiru oleh negara lain karena dinilai efektif mengurangi kapal pencuri ikan. Upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memberantas illegal fishing seperti moratorium kapal, pelarangan transhipment, dan pelarangan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan hingga membentuk Satuan Tugas Penanganan Illegal Fishing menjadi contoh bagi negara lain. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dalam gelaran konferensi pers pada Kamis 6 April 2017 mengatakan beberapa negara seperti Tiongkok dan Thailand saat ini tengah meniru kebijakan Indonesia dengan membentuk satuan tugas seperti Satgas 115 atau Satgas Pemberantasan Illegal Fishing. Ini melakukan policy moratorium penangkapan ikan yang sangat keras, baik China, Thailand, kemudian Vietnam, dan Laos dan Myanmar juga akan mengikuti Indonesia untuk membuat Satgas 115. Kamboja juga sama. Nah, dari itu sangat penting kita semua melakukan evaluasi daripada apa yang telah kita lakukan. Ada bagusnya bahwa Indonesia telah mengawali daripada policy-policy yang sangat membantu pada hari ini mengembalikan recovery daripada jumlah ikan yang ada di perairan Indonesia. Menteri Susi juga menilai, selain memberantas pencurian ikan secara ilegal, kebijakan ini telah mengawali negara-negara lain untuk memulihkan jumlah ikan dan kelestarian laut di negaranya. Efek dari keberhasilan pemberantasan illegal fishing tersebut tentunya berdampak positif pada hasil tangkapan, terutama jumlah ikan yang melimpah. Meski menjadi percontohan beberapa negara, Menteri Susi menilai Indonesia harus terus melakukan evaluasi dari kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan untuk menjadikan laut sebagai masa depan bangsa. Dari Jakarta, tim KKP News melaporkan. Demi pengembangan fasilitas di wilayah perikanan Pulau Natuna, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajak pelaku usaha dalam negeri untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan cold storage. Seperti yang dilakukan Windy, pengusaha muda berikut ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajak pengusaha swasta dalam negeri untuk mengembangkan gudang pendingin ikan atau yang biasa disebut cold storage di wilayah Kepulauan Natuna. Pemerintah menyatakan siap mengawal dan memberikan bimbingan yang dibutuhkan
Cold storage perlu dibangun lebih banyak untuk menampung ikan hasil tangkapan dan budidaya nelayan sekitar, serta mempermudah pengolahannya, di mana nantinya proses produksi akan dilakukan dekat dengan tempat penyimpanan. Seperti yang dilakukan oleh Windy, wirausaha muda 21 tahun ini, ia memiliki usaha pengadaan gudang pendingin atau cold storage NDM, di mana proses jual beli dapat dilakukan secara langsung dari tempat penyimpanan. Tuna ini sebenarnya industri perikanannya sangat maju. Maka kami di sini sebagai penampung ikan ya, kami di sini membantu nelayan. Nelayan biasa dari laut, mereka menangkap ikan, kemudian mengantarnya ke sini. Di sini kami melakukan beberapa proses, yaitu kami menyimpan ikan dari nelayan, kemudian ikan itu tersebut kami cuci, kemudian kami masukkan dalam kaleng pembekuan, kemudian kami masuk dalam freezer. Selebihnya itu di-packing dalam plastik. Habis itu ikan itu dikirim ke berbagai tempat seperti Tanjung Balai Karimun, Batam, Minang, Jakarta. Ikan-ikan di Natuna ini biasanya terdiri dari ikan tongkol, ikan sarden, ikan karang, sama ikan-ikan angguli gitu. Diharapkan dengan tersedianya fasilitas cold storage yang memadai, proses produksi akan lebih efisien, mutu produk yang dihasilkan sesuai standar, dan jumlahnya sesuai dengan permintaan yang dibutuhkan. Sekolah Tinggi Perikanan, STP, menerima taruna baru tahun akademi 2017-2018. Pelaksanaan penerimaan ini dilakukan mulai 1 April hingga Juli 2017 mendatang. Sekolah Tinggi Perikanan STP membuka penerimaan taruna baru tahun akademik 2017-2018 program Diploma 4. Akademisi yang berada di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP ini membuka penerimaan dengan 2 jalur, yakni jalur umum dan jalur khusus. Pendaftaran jalur umum Rayon Pusat dilakukan pada tanggal 1 April hingga 11 Juli 2017. Sementara untuk pendaftaran rayon daerah dilakukan pada 1 April hingga 7 Juli 2017. Adapun untuk jalur khusus dilakukan pada 1 April 2017 hingga 10 Juni 2017. Jalur ini dikhususkan bagi anak pelaku perikanan, terutama anak nelayan, pengolah hasil perikanan, pembudidaya ikan, dan petani garam. Informasi tentang penerimaan taruna baru di Sekolah Tinggi Perikanan ini selengkapnya dapat dilihat di website resmi Sekolah Tinggi Perikanan. Dari Jakarta, tim KKP News melaporkan. Demikian KKP News Report edisi kali ini. Untuk bisa menyaksikan seluruh liputan kami, Anda bisa mengunjungi channel YouTube KKP News. Partisipasi dalam bentuk like, share, komen, dan subscribe akan sangat berarti bagi kami. Dan pemirsa, kami akhiri jumpa kita. Saya Rizky Ramdhani, salam bahari, dan sampai jumpa.